Selamat pagi, Ibu-Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yeni. Bisa dipanggil perawat Yeni. Jadi tujuan saya kemarin adalah untuk melakukan edukasi mengenai apa itu kehamilan ektopik. Jadi edukasi ini memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk saya menyampaikan materinya. Sebelum kita memulai materi, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi bisa saya mulai sekarang ya. Jadi apa itu kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik ini adalah atau biasanya kita tuh menyebut sebagai kehamilan di luar kandungan. Nah, kehamilan di luar kandungan ini adalah kehamilan yang berimplantasi dan terjadi di luar uterus atau di luar rahim kita. Nah, faktor penyebab dari kehamilan di luar kandungan ini biasanya itu karena terjadi peradangan atau infeksi pada saluran tuba yang menyebabkan lumen tuba menyempit atau buntu. Nah, tuba sendiri ini adalah jalan dari sel telur menuju ke rahim. Sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma untuk menuju ke rahim itu melalui jalan yang namanya tuba falopi. Lalu ada keadaan uterus yang mengalami hipoplasia dan saluran tuba yang berkelok-kelok panjang dan dapat menyebabkan fungsi silia tuba tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada keadaan pasca operasi rekanalisasi tuba yang dapat merupakan faktor predisposisi terjadinya kehamilan ektopik. Lalu faktor tuba sendiri yang lain adalah adanya kelainan endometriosis tuba atau di ventricle saluran tuba yang bersifat congenital atau kelainan bawaan. Selanjutnya adanya tumor di sekitar saluran tuba, misalnya timbul mioma uteri atau tumor ovarium yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, juga dapat menjadi kehamilan ektopik terganggu. Nah, kemudian faktor dari abnormalitas dari zigot. Nah, apabila tumbuh terlalu cepat dan tumbuh terlalu besar, maka zigot itu akan tersendat dalam perjalanannya saat melalui tuba. Kemudian zigot tersebut akan berhenti dan tumbuh di tuba tersebut. Kemudian ada faktor ovarium. Bila ovarium memproduksi ovum dan ditangkap oleh tuba, dapat membutuhkan proses khusus dan waktu yang lebih panjang sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan ektopik menjadi lebih besar. Selanjutnya ada faktor hormonal. Faktor hormonal sendiri itu disebabkan melalui pil KB. Nah, pil KB yang mengandung hormon progesteron dapat mengakibatkan pergerakan tuba menjadi melambat. Nah, apabila terjadi pembuahan, maka hal tersebut dapat menyebabkan kehamilan di luar kandungan. Lalu faktor selanjutnya adalah usia. Usia yang sudah menua itu dapat menjadi faktor kemungkinan untuk terjadinya kehamilan di luar kandungan dan juga faktor perokok. Jadi biasanya tuh kita kesulitan untuk mengetahui apakah ini kehamilan di luar kandungan atau kehamilan normal, karena biasanya kehamilan di luar kandungan ini memiliki ciri-ciri khusus seperti kehamilan normal pada umumnya. Seperti ibu itu akan merasa mual muntah di pagi hari atau morning sickness dan bisa terjadi perasaan ngidam. Namun ciri-ciri kehamilan di luar kandungan ini biasanya tuh terdapat nyeri di perut, nyeri yang sangat hebat di perut, dan kemudian nyeri ini menjalar ke seluruh perut tergantung dari pendarahan yang ada di dalamnya. Karena kehamilan di luar kandungan ini biasanya akan terjadi ruptur pada tuba falopi. Nah, bila rangsangan darah pada perut mencapai diafragma, dapat terjadi nyeri di daerah bahu, dan bila darah tersebut membentuk hematokrel atau timbunan di daerah kahum Douglas, akan terjadi nyeri di bagian bawah, dan
nyeri saat buang air besar. Kemudian, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kehamilan di luar kandungan ini akan menyebabkan perdarahan. Nah, terjadinya abortus atau ruptur kehamilan tuba, terdapat perdarahan ke dalam rahim abdomen dalam jumlah yang sangat bervariasi. Nah, darah yang timbun dalam rahim abdomen ini tidak berfungsi sehingga terjadi gangguan dalam sirkulasi umum yang menyebabkan nadi meningkat, tekanan darah menurun, sampai jatuh pada keadaan shock. Nah, komplikasi dari kehamilan di luar kandungan ini jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan ruptur tuba atau uterus, dan hal ini dapat menyebabkan perdarahan, shock, dan juga kematian. Nah, komplikasi yang timbul akibat pembedahan karena kehamilan ektopik ini harus dilakukan pembedahan. Nah, dari komplikasi yang timbul karena pembedahan ini antara lain yaitu yang pertama perdarahan, lalu infeksi, dan bisa terjadi kerusakan organ di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi kehamilan di luar kandungan atau tidak, itu biasanya kita melakukan pemeriksaan USG, karena jika pada awal kehamilan itu tidak akan terdeteksi apakah itu kehamilan normal atau kehamilan di luar kandungan. Jadi pemeriksaan USG itu sangat diperlukan sekali. Untuk tindakan yang dilakukan itu biasanya adalah pembedahan. Nah, pembedahan ini dilakukan dengan kontraindikasi terapi dan pasien dengan keadaan klinis yang dicurigai sebagai ruptur kehamilan ektopik dan pasien dengan gangguan hemodinamik yang tidak stabil. Nah, pembedahan ini dapat dilakukan secara laparotomi dan laparoskopi. Jadi dari ibu-ibu ini, karena sudah saya jelaskan mengenai apa itu kehamilan ektopik, tanda dan gejala serta penyebabnya, apakah sudah mengerti dan sudah paham? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi jika sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri edukasi hari ini. Semoga edukasi dari saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Saya pamit untuk bertugas kembali. Selamat pagi.